Salam sejahtera Bapak Ibu Majelis yang dikasihi Tuhan. Video ini merupakan bagian pengantar sebelum kita bersama-sama mengikuti Lokakarya seri pertama GKJ Joglo yang akan diselenggarakan hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, tepatnya pukul 19.30. Ada dua buku utama yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah buku Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ, ini tahun 2018. Dan yang kedua adalah buku Pokok-Pokok Ajaran GKJ atau PPAG edisi 2019. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bersama, membaca bersama di dalam bagian Mukadimah Tata Gereja Tata Laksana tahun 2018. Bagian Mukadimah ini penting untuk kita pahami karena bagian ini, pada bagian inilah kita memahami tentang eklesiologi GKJ atau pemahaman GKJ tentang keberadaan dirinya sebagai sebuah gereja. Jadi di sini termuat tentang identitas GKJ dan bagaimana GKJ menjalankan kehidupan bergerejanya. Kita akan menyimak pada paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama demikian, gereja dalam hal ini adalah gereja secara universal, ini merupakan umat milik Allah yang percaya kepada Yesus Kristus dan menanggapi panggilan Allah untuk memberitakan karya kasih penyelamatannya ke atas manusia dan dunia. Dalam kesadaran sebagai umat Allah, gereja merupakan komunitas yang berkumpul untuk beribadah dan berbagi kehidupan sebagai garam dan terang dunia. Komunitas ini selanjutnya menjadi persekutuan hidup yang terus bertumbuh dan berkembang hingga penjuru dunia, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Apabila digambarkan, maka demikian ilustrasinya, bahwa gereja secara universal itu dibentuk oleh Allah. Gereja dipanggil oleh Allah, gereja lahir dari Allah. Oleh karena itu, di dalam diri gereja terkandung DNA Allah. Nah, karena di dalam dirinya terkandung DNA Allah, maka semestinya ciri-ciri atau sifat-sifat ilahi dari Allah itu ada di dalam tubuh gereja. Nah, lalu yang kedua, gereja juga memiliki sisi relasional. Jadi orang-orang percaya yang diundang untuk berkumpul dalam satu komunitas, dipanggil untuk berkumpul, dibentuk oleh Allah ini, masing-masing di dalamnya ada di dalam relasi, baik relasi dengan sesamanya maupun relasi dengan Allah. Lalu yang ketiga, orang-orang yang berada di dalam komunitas itu yang kemudian disebut dengan gereja. Setiap orang di dalamnya juga mengemban misi, yaitu misi Allah. Oleh karena itu, gereja selalu bersifat misional. Misional berarti di dalam pundaknya terkandung misi Allah untuk mewartakan keselamatan kepada dunia. Untuk memudahkannya, kita bisa meningkat dengan MRI. Nah, dengan berdasarkan pemahaman di dalam paragraf yang pertama itu, maka kita memasuki paragraf yang kedua dari bagian Mukadimah. Paragraf yang kedua, bagian dari Mukadimah ini demikian. Gereja, sekali lagi gereja universal, ini gereja dipanggil untuk menanggapi panggilan Allah dengan berbagai sudut pandang, sesuai dengan pengalaman kontekstual masing-masing. Nah, oleh karena itu, setiap gereja memiliki ciri khasnya masing-masing. Karena setiap gereja berdasarkan pengalaman kontekstualnya yang khas dan unik, maka mereka menanggapi panggilan Allah itu sesuai dengan keunikan kekhasan pengalaman kontekstualnya masing-masing. Nah, itulah yang menjadikan ada beragam gereja yang kita kenal di dunia ini. Nah, oleh karena itu diperoleh satu pemahaman pula bahwa gereja itu sebagai komunitas pembelajar atau komunitas para murid Kristus yang senantiasa belajar tentang imannya. Gereja juga dipahami sebagai keluarga Allah yang terdiri dari berbagai banyak anggota.
Gereja sebagai paguyuban umat beriman. Gereja sebagai arak-arakan peziarahan dalam kebersamaan dengan umat beriman yang lain. Dan gereja sebagai komunitas pembaru dalam gerakan sesuai nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dari pemahaman gereja secara universal yang demikian, seperti tersebut di dalam paragraf 1 dan kedua, maka pada paragraf yang ketiga, di situ dijabarkan tentang GKJ, tentang identitas GKJ. Atas dasar kesadaran yang demikian, gereja-gereja Kristen Jawa ini merupakan bagian dari keluasan karya kasih penyelamatan Allah kepada seluruh ciptaan yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya Jawa, serta warisan tradisi teologis sesuai konteksnya yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Nah, Bapak Ibu, mari kita perhatikan bagian yang saya warna merah, kita perhatikan bersama-sama dengan lebih perlahan-lahan. Di sini disebutkan GKJ merupakan bagian dari keluasan karya penyelamatan Allah. Jadi dengan frasa keluasan karya kasih penyelamatan Allah, maka GKJ memahami bahwa kasih penyelamatan Allah itu begitu luas dan GKJ merupakan bagian di dalamnya. Dan itu juga menjadi suatu pemahaman bagi kita semua, satu kesadaran bagi kita semua bahwa GKJ mengakui di luar itu ada karya kasih penyelamatan Allah pula, ya. Karena kita memahami bahwa kasih penyelamatan Allah itu ditawarkan atau diberikan kepada seluruh ciptaan. Ya, kasih penyelamatan Allah ditawarkan kepada seluruh ciptaan dan GKJ merupakan salah satu bagiannya. Lalu hal yang menjadi ciri khas GKJ adalah karena GKJ ini dijiwai oleh nilai-nilai budaya Jawa. Nah, ini yang menjadi suatu kekhasan atau keunikan GKJ, serta warisan tradisi teologis sesuai dengan konteks GKJ berada. Nah, GKJ memahami diri sebagai kehidupan bersama orang percaya yang berpusat pada Yesus Kristus dan sekaligus sebagai jawaban manusia terhadap karya kasih penyelamatan Allah yang di dalamnya Roh Kudus bekerja. GKJ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menerima dan merangkul keragaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar dari pemahaman bahwa GKJ harus berada di dalam relasi dengan komunitas-komunitas yang ada di sekitar lingkungannya atau yang ada dalam konteksnya. Karena GKJ memahami bahwa GKJ merupakan bagian dari keluasan karya kasih Allah itu. Nah, lalu bagian selanjutnya, apa yang terjabar pada paragraf yang ketiga itu dapat kita gambarkan demikian. Ini menggambarkan dunia yang sedemikian luas, lalu ada satu titik di sini, saya perbesar pada bagian gambar dengan ada tanda-tanda panah. Ini menggambarkan bahwa GKJ itu merupakan bagian kecil dari demikian luasnya kasih Allah. Ya. GKJ diundang untuk hidup sebagai komunitas yang hidup di bawah pemerintahan Allah berdasarkan kasih Allah. GKJ juga diundang atau dipanggil untuk hidup dalam persekutuan, baik dalam persekutuan dengan sesamanya dalam komunitas tersebut, juga dalam persekutuan dengan komunitas di lingkungan luarnya dalam konteksnya, dan tentu saja dengan relasi dengan Tuhannya. Tapi tidak berhenti di situ, GKJ juga diundang untuk mewartakan kabar keselamatan itu keluar. Nah, itu digambarkan dengan tanda panah di luar. Nah, GKJ merupakan bagian kecil di antara gereja-gereja yang lain, di antara keluasan kasih Allah yang lain. Itu saya gambarkan dengan lingkaran merah yang menggambarkan GKJ. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, GKJ mengakui keluasan karya kasih penyelamatan Allah di dalam sejarah yang dinyatakan
melalui bermacam cara yang unik dan otentik. Nah, perbedaan itu dipahami dan diterima sebagai hal yang wajar, yang secara positif itu untuk memberi manfaat, saling memperkaya, saling menguatkan dalam kebersamaan. GKJ dalam kesadaran sebagai salah satu keluasan penyelamatan Allah berusaha mewujudkan kehidupan bersama dengan gereja-gereja lain dan semua komunitas melalui partisipasi aktif mewujudkan keadilan, kesetaraan, perdamaian, dan kesejahteraan demi pemulihan martabat manusia sebagai gambar Allah. Nah, itulah sebabnya GKJ harus berada dalam relasi dengan komunitas-komunitas lain yang ada di dunia dalam rangka mewujudkan kasih Allah kepada seluruh ciptaannya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, dalam paragraf selanjutnya, dalam melaksanakan tugas panggilannya, GKJ menata diri secara bertanggung jawab demi kemuliaan Allah dan martabat manusia. Tatanan kehidupan bersama ini memberi ruang kemandirian gereja setempat, ya, sekaligus mewujudkan kebersamaan secara klasikal dan sinodal dalam rangka mewujudkan karya Allah yang hidup berdasarkan pada Alkitab, pokok ajaran GKJ, serta tata gereja dan tata laksana GKJ yang berwatak pastoral transformatif. Pada bagian yang saya beri warna merah ini, inilah yang menjadi dasar GKJ mengambil bentuk sistem pemerintahan sinodalnya, yaitu presbiterial sinodal. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemaparan tentang bagian mukadimah TGPL 2018. Kita akan melanjutkan pada video selanjutnya.